Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya nih? Semoga di bulan puasa hari ini atau di bulan ini kalian semua baik-baik saja ya. Oke, yang setuju di bulan puasa ini kita isi kegiatan yang bermanfaat. Siapa nih? Pastinya semuanya setuju dong. Oke, sebelumnya yang belum tahu nama saya, kita kenalan dulu yuk. Halo teman-teman, nama saya Tritianti. Saya salah satu mahasiswa dari Pendidikan IPS UPI tahun 2019. Nah, salam kenal semua. Tanpa perlu berlama-lama nih ya, seperti judul videonya di atas, maka video ini akan membahas mengenai platform apa saja sih yang bisa dijadikan sebagai media publikasi karya tulis kamu. Nah, teman-teman semua yang penasaran, terus tonton video ini sampai habis ya, terutama bagi teman-teman semua yang mempunyai karya tulis tapi tersimpan saja di laptop. Oke, sebelum ke pembahasan nih ya, saya mau tanya dulu. Kira-kira seberapa penting sih keterampilan sosial pada setiap individu? Yap, betul sekali. Jawabannya adalah sangat penting. Karena apa? Dengan adanya keterampilan sosial ini, kita itu diasah untuk bisa berguna bagi sesama atau masyarakat sekitar. Dan bagi teman-teman semua yang tahu jawabannya lebih dalam, bisa isi kolom komentar ya. Nah, selanjutnya pernah nggak kita ngerasa bingung? Sebenarnya minat dan bakat kita itu apa sih? Hidup aku kok gini-gini aja ya? Nggak produktif gitu. Lihat teman-teman udah pada sukses di jalannya masing-masing, udah pada punya penghasilan sendiri, udah punya banyak prestasi, terus karya-karyanya udah pada dipublikasi, sedangkan kita tuh kayak masih stuck di sini, nggak beranjak kemana-mana gitu kan. Nah, oke, pertanyaan tadi itu sering sekali bermunculan di pikiran saya pada malam hari setiap saya mau tidur. Nah, memang sih kata orang-orang, jam-jamnya mau tidur itu jam-jamnya kita overthinking katanya. Nah, tapi memang benar, setiap saya mau tidur ataupun teman-teman setiap mau tidur selalu berpikiran kira-kira di masa depan kita itu akan seperti apa, ataupun rencana kedepannya kita akan seperti apa gitu. Nah, bagi teman-teman semua, terutama yang punya basic di penulisan tapi bingung kira-kira mau publikasi di mana, harus dan wajib nonton video ini sampai habis ya. Sebelumnya saya mau meluruskan dulu nih, sebenarnya tidak ada anak yang bodoh. Setiap anak itu memiliki kepintarannya masing-masing. Hal ini didukung oleh teori multiple intelligence atau kecerdasan multiple. Nah, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh pakar pendidikan yang juga dari Universitas Harvard, yaitu Howard Gardner. Nah, bagi teman-teman semua, Howard ini membagi 8 jenis kecerdasan anak, yaitu word smart, kecerdasan linguistik, kemudian number smart, kecerdasan logika atau matematis, kemudian self smart yaitu kecerdasan intrapersonal, kemudian ada people smart yaitu kecerdasan interpersonal, kemudian music smart atau kecerdasan musikal, ada picture smart yaitu kecerdasan spasial, ada body smart kecerdasan kinetik, dan juga ada nature smart yaitu kecerdasan naturalis. Nah, Thomas ini menjelaskan, katanya setiap anak itu barangkali bisa memiliki 8 jenis kecerdasan yang tadi. Tapi ada beberapa anak yang hanya menonjol pada satu kecerdasan saja. Nah, untuk teman-teman semua, udah deh, sekarang tuh udah jangan pada insecure lagi ya. Kamu itu punya kok kecerdasan itu. Jadi mulai sekarang, kalian mulai kenali diri kamu sendiri, kemudian mengacu pada teori di atas, mulai cocok-cocokan nih ya, kamu ini lebih cenderung ke kecerdasan yang mana. Nah, bagi teman-teman semua yang udah pada tahu kecerdasannya, bisa isi kolom komentar ya, biar kita bisa saling support. Atau bagi yang bingung nih ya, misalnya, kalau kamu suka nonton drama, terus suka greget sendiri sama alur ceritanya, kayaknya bagus gini deh. Kok bisa sih pelakunya ketangkep kayak gitu? Harusnya ada plot twist di sini. Nah, barangkali kamu itu punya minat dan bakat di bidang linguistik. Nah, sama nih kayak saya, suka nulis cerpen, novel, ataupun puisi. Jika sudah ketahuan nih ya, minat dan bakat kamu itu di bidang tulis-menulis, terkadang problema selanjutnya adalah kita itu dihadapkan dengan writer's block alias mandek atau bingung nih mau nulis apa karena belum dapat ide, atau idenya udah ada, tapi bingung nih mau publikasi karya kita di mana karena nggak tahu harus kemana gitu kan. Nah, untuk itu video ini dibuat agar karya masterpiece kamu itu nggak cuman terdiam aja gitu di laptop,
Misalnya kamu punya cerpen, novel, puisi yang emang bagus dan layak untuk diterbitkan, kenapa sih kita nggak coba untuk dipublikasikan biar bisa dibaca oleh banyak orang gitu kan. Nah, kita mulai masuk nih ke pembahasan. Yang pertama, platform yang sudah mendunia sekali di bidang fiksi yaitu Wattpad. Siapa sih yang nggak tahu Wattpad gitu kan ya? Si aplikasi Oren, aplikasi baca tulis gratis yang kayaknya selalu ada gitu di handphone setiap cewek. Nah, Wattpad ini, aplikasi ini bisa dibilang gudangnya para penulis, gudangnya cerita-cerita bagus yang memang enak banget gitu kita baca di waktu senggang. Nah, jadi biasanya para penerbit cari-cari penulis itu ya di aplikasi ini nih, gitu kan. Banyak juga event-event nulis bareng yang suka diadakan oleh komunitas Wattpad atau dari Wattpad sendiri nih, yaitu The Wetties. Nah, The Wetties ini biasanya diadakan setiap tahun nih. Jadi bagi kamu yang punya masterpiece bisa nih ikut di ajang The Wetties. Nah, kemudian bagi kamu yang punya karya tulis kayak cerpen, novel, atau puisi tapi nganggur, itu benar-benar nggak ada salahnya untuk posting tulisanmu di Wattpad. Selain daftar akunnya yang gampang, kelebihan Wattpad sendiri itu adalah dapat dibaca oleh banyak orang dan juga punya kesempatan untuk naik cetak. Nah, kalian tahu kan ya, novel-novel masterpiece yang udah laris di pasaran itu dibacanya sampai berjuta-juta kali, sampai bermiliaran kali, bahkan udah dijadiin film ataupun series. Nah, jadi Wattpad adalah salah satu keputusan yang bijak bagi kamu ingin memposting tulisan kamu. Yang kedua, yaitu GWP atau Gramedia Writing Project. Nah loh, ada kata-kata Gramedianya nih, maksudnya gimana ya? Nah, bagi kalian yang belum tahu, GWP ini adalah sebuah platform menulis yang ditujukan untuk komunitas penulis yang didukung langsung oleh 6 penerbit besar dari Gramedia Group. Pokoknya semua penulis pasti tahu deh ya, 6 penerbit besar Gramedia Group itu apa aja. Yang artinya besar kemungkinan kalau kalian rajin menulis di platform ini nih, dan cerita kalian itu menarik, bisa jadi editor GWP nanti akan menghubungi kalian untuk bekerja sama dengan salah satu dari 6 penerbit besar tadi, yaitu Gramedia Kompas Group itu, untuk menerbitkan sebuah cerita yang sebelumnya kalian posting nih ya di GWP ini. Dan juga jangan takut karena setiap tahunnya selalu ada event menulis nih di GWP ini, yaitu The Writer Show. Wah, mantap banget ya. Jadi secara nggak langsung tuh ya, kalian menulis di platform resmi dari penerbitnya langsung nih. Hebat banget sih. Nah, untuk event tahunan ini juga kalian benar-benar harus siap-siap, karena bentar lagi akan ada event tahunan, yaitu The Writer Show tadi tuh. Jadi kalian semua yang punya cerita-cerita masterpiece bisa nih langsung benar-benar harus langsung daftar di GWP tadi, karena ya tadi salah satu benefitnya adalah cerita kalian langsung diterbitkan oleh 6 besar dari penerbit Gramedia Group ini. Selain GWP, ada platform pengiriman naskah resmi, yaitu website DPS atau Digital Publishing System. Adalah website yang menjembatani calon penulis dengan 6 penerbit yang berada di grup penerbit Gramedia tadi. Jadi ibaratnya kayak paket komplit aja. Kita nulis di GWP, kalau udah tamat kita bisa ke website DPS untuk kirim naskah. Kemudian keunggulan DPS ini apa sih Kak? Nah, keunggulannya yaitu calon penulis bisa mengirim ke lebih dari 1 penerbit dalam 1 kali proses upload naskah. Kemudian status perjalanannya, perjalanan naskah itu bisa kita pantau oleh calon penulis itu. Nah, semua proses naskah akan terekam di sistem dan bisa dilihat nih di dashboard akun calon penulis. Nah, pertanyaan terakhir, cara daftar akunnya gimana sih Kak? Nah, pokoknya akses dpsgramedia.com, lakukan step by step pendaftaran, dan jangan lupa kalian harus kirim naskahnya. Benar-benar paket komplit banget lah antara GWP dan DPS itu. Yang ketiga yaitu Storyalko. Nah, Storyalko ini adalah sebuah situs untuk berbagi tulisan. Kamu dapat baca ribuan cerita seru, serta menuliskan ceritamu sendiri, dan menampilkannya di situs Storyalko kapan saja dan di mana saja, dan tentunya gratis. Nah, yang unik dari aplikasi ini, aplikasi Storyalko ini, selain kamu dapat menyalurkan keinginanmu untuk menjadi penulis, kemudian ceritamu nantinya bisa dibaca oleh banyak orang, kamu itu bisa mendapatkan uang atau royalti dari cerita yang kamu tulis itu. Wih, mantap ya. Jadi secara nggak langsung kamu itu
itu bisa dapat uang dari cerita yang kamu tulis itu tuh. Nah, selain itu, sama dengan platform lainnya, Storyalko ini juga mengadakan kompetensi menulis berhadiah setiap bulannya dengan tema yang berbeda-beda. Jadi kalau yang tadi itu eventnya per tahun, ini tuh eventnya per bulan. Nah, jadi tunggu apa lagi nih? Untuk daftar, kamu bisa buka situs Storyalko, kemudian klik login, dan terakhir kamu bisa memverifikasi email. Dari situ kamu bisa menulis ceritamu sebanyak mungkin dan raih keuntungan sebanyak mungkin juga. Yang keempat ada Swig. Nah, Swig ini adalah platform untuk menulis yang wajib kamu coba. Salah satunya nih ya, sama sih seperti Wattpad, Swig juga merupakan wadah untuk kamu yang benar-benar gemar banget menulis cerita pendek, puisi ataupun novel, ataupun bagi kamu yang suka baca-baca cerita gratis, Swig ini wajib banget ada di HP kamu. Nah, Swig juga kerap menyediakan lomba menulis dengan hadiah yang menarik. Mantap ya. Nah, jadi kamu juga bisa membaca ribuan buku dan cerita gratis di sini. Kamu juga bisa menulis dan bisa dapat hadiah kalau kamu ikut eventnya. Nah, yang membuatnya menarik itu adalah para penulis bisa menerbitkan buku secara indie atau self-publishing dengan Swig Publishing. Wah, menarik ya. Buruan, bener-bener kalian harus daftar, bener-bener kalian harus intip Swig itu kayak gimana melalui situsnya, atau kalian juga bisa unduh di Google Play Store. Yang terakhir ada Kuiku. Ini tuh platform novel dan webtoon. Beda ya dengan platform tadi, ini tuh ada webtoonnya. Bisa dibilang platform ini unik karena selain sebagai aplikasi ruang menulis ataupun menggambar, Kuiku juga menawarkan media sosial bagi para penggunanya. Jadi user-user semua itu bisa terhubung satu sama lain dan bisa berkomunikasi serta bertukar informasi. Jadi ada status-statusnya gitu kan. Kemudian ada pula Now atau Kuiku Now. Nah, ini tuh sebuah fitur yang memberikan berbagai informasi menarik atau isu yang sedang viral. Dan seperti platform lainnya juga, Kuiku ini selalu mengadakan event menulis setiap tahunnya dan juga kelas menulis. Nah, yang pastinya juri dan juga pembicaranya itu udah deh gak usah diragukan lagi. Itu tuh udah penulis dan juga judges yang udah terkenal banget. Bahkan salah satu event dari Kuiku ini adalah membuat naskah film yang jurinya langsung dilibatkan para aktor nih. Hebat banget kan ya. Jadi untuk kamu nih langsung deh daftar akunnya. Silakan kunjungi website Kuiku dan ikuti step by step pendaftarannya. Nggak kerasa ya kita udah mau di penghujung video aja. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Udah nggak bingung lagi kan mau upload cerita kemana? Sebenarnya platform tadi di atas atau yang sebelumnya saya jelaskan itu cuma beberapa aja. Masih banyak platform lain yang bisa kalian coba. Misalnya nih ya, kayak Noveltoon, Cabaca, Penana, Kompasiana, ataupun blog pribadi kalian pun nggak apa-apa dijadikan media publikasi. Bahkan ya, Instagram kalian pun bisa loh untuk jadi tempat tulisan kalian agar tulisan kalian itu bisa dibaca oleh banyak orang. Nah, jadi teman-teman semua yang bakatnya di bidang tulis menulis, udah aku bilang udah, nggak usah ragu lagi, nggak usah bingung lagi tentang platform, karena banyak banget platform yang bisa kalian coba. Tinggal bagaimana kita konsisten, istiqomah, dan mau merevisi tulisan kita. Dan wajib banget, kalian itu wajib rajin ikut event kepenulisan lainnya. Pasti banyak kok orang yang baca karya kita kalau kita rajin banget update tulisan kita. Jadi jangan patah semangat dalam menulis ya. Nah, kira-kira gimana? Mau pada upload di platform mana nih? Wattpad, GWP, Storyal, Kuiku, atau langsung ke DPS? Atau mau semuanya? Nah, komen di bawah ya. Jangan lupa sertakan username kalian biar kita semua itu bisa saling baca karya dan saling support. Nah, kalau saya pribadi itu sekarang sedang fokus di website GWP. Yang punya akun GWP, jangan lupa mampir ya. Nah, ini dia salah satu cerita yang aku posting di GWP. Jangan lupa mampir. Oke, kalimat penutup dari saya nih ya. Ada salah satu quote dari Pram. Semuanya pasti udah pernah denger deh. Ini dia quote-nya. Tahu kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau menulis. Ceritamu takkan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh di kemudian hari. Nah, mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Sampai bertemu di video selanjutnya.